Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu untuk senantiasa menimba ilmu dari apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, para ilmuwan, sehingga sampai kepada kita ilmu-ilmunya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan agama, sains dan filsafat. Apakah ada persamaan atau ada perbedaan terkait ketiganya? Mari kita pelajari bersama. Namun sebelumnya, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena perintah agama bahwa ketika kita belajar, ketika kita melakukan aktivitas yang lain, apapun itu jenis ibadah, maka kita mulai dengan bismillah, gitu ya. Di dalam ayat yang pertama yang turun kepada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu perintah untuk membaca, untuk belajar, tapi juga di dalamnya setelah Iqra tersebut harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada sandingan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita ketika kita sedang belajar. Sehingga itulah yang membedakan antara pendidikan yang Islami dengan pendidikan yang tidak didasarkan kepada agama, begitu. Jadi agama memberikan pendasaran moral atau etis terhadap semua aktivitas yang kita lakukan. Baik, kita langsung saja untuk kita mulai perbandingan agama, sains, dan filsafat. Nah, jadi agama, sains, dan filsafat ini memiliki kesamaan, di sisi lain juga memiliki perbedaan. Kita lihat ya, sains gitu ya. Sains dan filsafat. Sains itu adalah pengetahuan metodis gitu ya. Jadi pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren di bidang tertentu dari kenyataan. Sains ini bermula pertama dari pengetahuan. Jadi kita harus bisa membedakan antara sains dan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu masih umum, jadi pengalaman indrawi gitu ya. Jadi kita bisa melihat mobil bentuknya seperti itu, kita bisa melihat langit, bahwa langit itu berwarna biru dan ada putih ya ketika diselimuti awan. Nah, maka itu adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan yang kita ketahui. Jadi pengetahuan itu adalah sesuatu yang kita ketahui. Ya. Beda dengan sains. Nah, kalau sains adalah pengetahuan metodis, jadi pengetahuan yang sudah tersistematis, yang sudah metodis, yang ada metodenya untuk mendapatkan sains tersebut dan koheren di bidang tertentu dari kenyataan. Nah, misalnya kita tahu bahwa langit itu berwarna biru. Nah, kemudian, itu kan pengetahuan ya, langit berwarna biru, itu kan pengetahuan. Kemudian nanti kita teliti kenapa langit berwarna biru, kenapa langit terlihat berwarna putih. Nah, dengan metode dan sistematika ilmiah, nah kemudian dihasilkan bahwa langit berwarna biru itu adalah karena ini. Nah, itu adalah sudah masuk di sains gitu ya. Jadi beda antara sains dan pengetahuan gitu ya. Jadi sains itu
setingkat di atas pengetahuan, begitu ya. Sehingga setingkat di atas pengetahuan. Kalau di kita, sains itu juga suka dibilang ilmu pengetahuan. Nah, kalau ada kata-kata ilmu pengetahuan, nah berarti itu sama dengan sains. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi pengetahuan sains itu adalah pengetahuan. Jadi sesuatu yang kita ketahui, tapi sudah melalui proses-proses metode tertentu, sistematika tertentu, sehingga dihasilkanlah sains atau ilmu pengetahuan. Dari mana? Dari objek tertentu, gitu ya, dari objek tertentu, dari bidang tertentu, dari realitas yang ada. Nah itu. Nah, bagaimana kalau filsafat? Ya, kalau filsafat itu adalah pengetahuan metode sama pengetahuan berasal dari yang kita alami, berasal dari apa yang kita pikirkan, berasal dari apa yang kita lihat, nah, dengan metode-metode tertentu. Nah, sistematis dan koheren, gitu ya, tentang seluruh kenyataan, tentang seluruh kenyataan. Jadi filsafat itu lebih umum. Oleh karena itu maka tidak jarang atau tidak heran orang mengatakan atau para filsuf mengatakan filsafat itu the mother of science. Jadi induk dari ilmu karena bermula dari filsafat. Konon katanya seperti itu, begitu ya. Nah, jadi filsafat itu cakupannya lebih luas tentang seluruh kenyataan. Kalau sains bidang tertentu, bidang tertentu. Nah, bidang tertentu. Nah, jadi ada perbedaannya. Kalau sains khusus pada bidang tertentu, misalnya tentang psikologi, tentang biologi, kemudian ada kosmologi, ada fisika, gitu kan? Itu bidang-bidang tertentu. Kalau filsafat itu seluruh kenyataan. Nah, itulah karena cakupannya sangat luas, begitu ya. Nah, kemudian sains itu berasal dari filsafat pada mulanya. Jadi sains itu ada berasal dari filsafat karena kalau misalnya kita lihat ada satu statement yaitu logiko hipotetiko verifikatif. Nah, logiko itu adalah logika berasal dari filsafat. Untuk menemukan satu pengetahuan itu ada kaidah logiko, hipotetiko, dan verifikatif. Logiko itu pengetahuan itu harus logis, harus logis. Artinya logis itu ya berawal dari filsafat terlebih dahulu, logiko, gitu ya. Kemudian hipotetiko ada hipotesis. Nah, untuk menemukan satu sains itu ada namanya hipotesis, dugaan sementara. Nah, dugaan sementara nanti harus diverifikasi betul atau tidaknya, gitu. Logiko, hipotetiko, verifikatif. Gitu. Nah, itu untuk menemukan sains, gitu ya. Nah, kemudian sains dan filsafat sama-sama mempelajari objek material. Jadi sains dan filsafat sama-sama mempelajari objek material atau ada kajiannya. Apa yang dikaji di psikologi, di sosiologi, dipelajari juga di filsafat, gitu ya. Jadi psikologi, sosiologi ini kan sains bidang tertentu. Psikologi ini garapannya tentang jiwa, tentang mempelajari tentang jiwa, dan sosiologi itu mempelajari tentang sosial manusia, begitu ya. Dipelajari juga di filsafat. Nah, oleh karena itu maka tadi saya katakan bahwa filsafat itu memang menyeluruh, gitu. Cuma di sini ada perbedaannya, hanya berbeda pada objek formalnya. Objek formalnya, objek sudut pandangnya. Nah, jadi sudut pandang kemarin kita sudah bahas bahwa filsafat ini ada objeknya yaitu objek material dan objek formil. Objek material itu adalah sesuatu yang dipelajari, yang terlihat, yang
berbentuk begitu yang ada dalam pemikiran begitu ya. Kalau formal, objek formal itu adalah sudut pandangnya. Sudut pandangnya. Nah, tentu berbeda paradigma atau sudut pandang psikologi, sosiologi, dan filsafat itu berbeda sudut pandangnya. Kalau psikologi dan sosiologi itu adalah sudut pandangnya sudut pandang saintifik, sains gitu ya, melihat sesuatu dengan kacamata sains. Kalau filsafat melihat sesuatu dengan sudut pandang radikal, logis begitu ya, radikal, logis, mendalam gitu. Nah, itu adalah perbedaannya. Filsafat menggunakan sudut pandang logis. Nah, jadi filsafat itu menggunakan sudut pandang logis atau paradigma logis terhadap pemikiran atau kenyataan yang ada. Jadi sudut pandangnya adalah logis, logis masuk di akal. Nah, sedangkan sains itu sudut pandangnya empiris. Jadi harus terbukti, harus ada terbukti di dalam kenyataan sesuai dengan objeknya. Ya, jadi itu perbedaannya antara filsafat dan sains di dalam sudut pandangnya. Kalau sudut pandang filsafat itu logis, ketika sudah masuk akal, ketika sudah bisa dimengerti, itu sudah dibenarkan oleh filsafat gitu ya. Sedangkan sains itu harus empiris, harus terbukti. Makanya sains itu tadi ada logiko untuk pembuktian kebenaran sains itu ada kaidah logiko, hipotetiko, dan verifikatif. Logika masuk di akal, kemudian hipotetiko ada dugaan sementara, kemudian di verifikatif dibenarkan. Gitu. Ada uji coba, gitu. Ada uji coba. Nah, misalnya begini, misalnya psikologi ya. Dalam kajian psikologi itu sama-sama begitu ya. Filsafat dan psikologi itu sama-sama meneliti tentang jiwa misalnya dan kejiwaan pada makhluk hidup. Nah, dengan metode eksperimen atau percobaan dihasilkan data-data yang menjelaskan aspek kejiwaan. Jadi misalnya ada gejala-gejala, kan psikologi itu mempelajari gejala-gejala begitu ya. Mempelajari gejala-gejala, mempelajari jiwa, kejiwaan gitu ya, makhluk hidup dengan metode eksperimen, Dihasilkanlah data-data tertentu gitu ya, dihasilkanlah data-data tertentu yang menjelaskan aspek kejiwaan. Nah, di filsafat sedangkan pertanyaan apa itu jiwa, seperti apa itu hakikat jiwa, itu adalah kajian filsafat. Jadi filsafat itu lebih mempertanyakan, lebih meneliti tentang sesuatu yang lebih dalam gitu. Hakikat sesuatu gitu, hakikat sesuatu. Jadi hakikatnya itu apa? Itu dipelajari di filsafat. Kalau mengenai pembuktian, kajian-kajian eksperimen yang kemudian dihasilkan data-data, maka itu adalah kajian psikologi. Dengan demikian, sebetulnya ilmu pengetahuan dan filsafat itu sama-sama mencari kebenaran, sama-sama mencari kajian tentang sesuatu begitu. Hanya perbedaan sudut pandangnya, gitu ya. Hanya perbedaan sudut pandangnya. Nah, kalau sudut pandang filsafat itu adalah logis, kemudian sudut pandang sains itu adalah empiris. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana filsafat dan agama? Nah, kalau filsafat itu dominasinya adalah akal, gitu ya. Dominasinya adalah akal karena menggunakan logika pemikiran, gitu ya. Kalau agama itu menggunakan wahyu, sebagai tolak ukur atau parameter ya, atau parameter dari kebenaran. Nah, kemudian dengan akal, ya jadi bagaimana perpaduan filsafat dan agama. Jadi dengan akal manusia dapat memberikan pendasaran rasional
pada kebenaran yang diwahyukan. Nah, maka muncullah teologi begitu ya. Jadi filsafat agama itu biasanya diistilahkan dengan teologi. Jadi keduanya juga sama-sama mencari kebenaran, mencari kebenaran. Karena di dalam diri manusia itu sesuai fitrahnya ada potensi akal, ada potensi hati. Akal itu berkaitan dengan filsafat, kemudian hati itu berkaitan dengan agama. Jadi sesuai dengan fungsinya, kalau keduanya bisa difungsikan, maka itu bisa mendapatkan atau bisa menemukan kebenaran. Sebagaimana tujuan dari filsafat itu, orang yang berfilsafat adalah intinya untuk menemukan kebenaran, untuk menemukan yang diyakini benar. Ya, jadi dengan akal, manusia dapat memberikan pendasaran rasional pada kebenaran yang diwahyukan. Jadi kebenaran yang sudah mutlak given itu bisa dirasionalkan dengan akal. Sesuatu yang ada yang bisa dirasionalkan sehingga semakin kuat gitu. Sehingga semakin kuat. Nah, karena di dalam wahyu sendiri, di dalam agama sendiri ada motivasi atau ada dorongan untuk menggunakan akal. Bahkan di dalam agama, akal itu harus dijaga, harus dijaga, karena merupakan 5 yang harus dijaga. Di antaranya adalah agama, harta, kemudian kehormatan. Nah, di antaranya lagi adalah hibdul akli atau menjaga akal, gitu ya. Menjaga akal. Nah, itu adalah bagaimana perbandingan antara filsafat dan agama. Nah, jadi kalau filsafat itu lebih dominasi akal, berpikir, gitu ya, berpikir, bertafakur. Nah, kemudian kalau agama itu dipandu oleh wahyu sebagai sumber dari apa yang diyakini bahwa itu benar. Gitu. Jadi dengan akal itu manusia bisa sampai kepada pencapaian, pencarian tentang kebenaran, bahkan paling tinggi adalah pencapaian tentang Tuhan, menemukan Tuhan. Bahkan di dalam teologi Islam, di dalam kitab-kitab teologi Islam, ya seperti ilmu kalam, gitu ya, di dalam kitab Johar Tauhid disebutkan Fangdur ilal alamil uluwi summa sufali tajid biha badi al hikami. Fangdur ilal alamil uluwi, maka lihatlah olehmu terhadap alam yang besar, terhadap alam yang tinggi, yaitu makrokosmos. Jadi lihat alam semesta ini dengan pemikiran, gitu ya, dengan akal, kemudian summa ila supali, kemudian kepada alam yang rendah, yaitu mikrokosmos dalam diri kita, gitu. Maka tajid biha badi al hikami, maka engkau akan menemukan hikmah yang sangat luar biasa, gitu. Jadi dengan pendayagunaan akal, bertafakur, maka engkau akan menemukan hikmah yang sangat luar biasa, kebenaran, hikmah, ya, itulah yang dicari. Nah, kemudian ini ada tabel perbandingan. Ada macam pengetahuan agama, pengetahuan filsafat, dan sains, gitu ya. Objeknya kalau agama abstrak, gitu ya. Ada sesuatu yang abstrak, tapi itu supralogis, di atas sesuatu yang logis. Nah, kemudian paradigmanya, paradigma mistis, kemudian metodenya adalah latihan riadoh, gitu ya. Seorang yang melakukan riadoh tertentu, latihan tertentu, gitu ya, di dalam beragama, spiritual, gitu ya, maka dia akan merasakan pengalaman yang berbeda yang tidak dialami oleh orang lain.
Misalnya dia bisa sholat di Mekah gitu, meskipun tadi gitu ya, tadi kita bertemu dengannya gitu ya. Nah, itu melalui proses riyadhah. Atau misalnya seorang wali gitu, waliullah itu memiliki kelebihan karomah gitu ya. Itu karena riyadhah atau latihan gitu ya. Dan itu tidak bisa masuk akal gitu. Atau misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberikan mukjizat secara logika, secara kajian, secara kajian sains gitu, bahwa api itu panas gitu, bahwa api itu panas gitu ya. Tapi karena mukjizat tersebut, karena kesolehan, atau bahkan karena itu adalah memang betul-betul dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka api yang tadinya panas itu tidak bisa membakar gitu ya. Padahal menurut sains itu adalah panas begitu. Atau orang-orang biasa begitu ya, dengan latihan dengan riyadhah dia memiliki kelebihan-kelebihan gitu ya. Misalnya saja waliullah gitu ya, memiliki karomah. Nah, itu karena latihan-latihan riyadhah gitu ya. Riyadhah yang terus-menerus istiqomah gitu ya. Kemudian Allah menganugerahkan kelebihan gitu ya. Maka ada satu istilah, al istiqomatu khairun min alfi karomah, bahwa istiqomah itu lebih baik gitu ya, lebih baik daripada 1000 karomah gitu. Jadi ketika seorang sudah bisa istiqomah gitu ya, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya karomah dalam dirinya. Ukurannya adalah yakin, rasa gitu ya, kadang empiris, kadang empiris. Nah, jadi ukuran kebenaran agama itu diyakini dan dirasakan. Nah, seperti itu. Kemudian ada pengetahuan filsafat. Kalau filsafat itu adalah sesuatu yang abstrak, gitu ya, sesuatu yang abstrak karena sudut pandangnya sudut pandang logis, ya, logis, paradigmanya paradigma logis, kajiannya adalah sesuatu yang abstrak, ya, abstrak, pemikiran, gitu ya. Pemikiran itu kan abstrak, meskipun pemikiran itu hasil dari penginderaan atau merasakan terhadap realitas yang ada. Cuma pengolahannya adalah sudut pandang logis dalam pemikiran. Nah, kemudian metodenya metode rasional, itu masuk akal, gitu ya. Nah, ukuran kebenarannya adalah logis, gitu ya. Jadi ketika kita sudah bisa merasionalkan sesuatu sehingga logis terhadap fenomena atau realitas yang ada, maka sesungguhnya dia sedang berproses dalam berfilsafat. Nah, kemudian ada sains. Nah, sains ini seperti yang tadi saya katakan, sains itu adalah proses penemuannya harus berdasarkan, pertama adalah logika, memang harus logis gitu. Kemudian ada hipotesis, kemudian ada verifikatif. Nah, objeknya adalah objek yang empiris. Objeknya adalah objek yang empiris, yang bisa diindra, yang bisa diukur gitu ya. Yang bisa diukur, yang terlihat gitu ya. Empiris itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu emperikos, yaitu pengalaman indrawi. Jadi sesuatu yang bisa dialami oleh indera kita gitu ya. Jadi yang terlihat, yang terdengar itu adalah objeknya sains gitu. Karena sesuatu yang tidak bisa diindra, tidak bisa diobjektifikasi, maka nanti ukurannya akan tidak bisa terlihat. Sedangkan sains itu menisayakan tentang kepada ukuran-ukuran tertentu. Gitu. Nah, paradigmanya adalah paradigma positivistik atau
sering kita dengar ada langkah-langkah ilmiah gitu ya. Nah, kemudian metodenya metode sains. Ya, ini metodenya langkah-langkah ilmiah tadi itu. Kemudian ukuran kebenarannya harus logis gitu ya. Kemudian ada bukti gitu. Ada bukti, harus ada bukti kalau sains itu. Kemudian ada empiris. Empiris itu nyata, bisa dilihat, bisa diindra. Nah, itu perbedaan agama, filsafat dan sains gitu. Jadi ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya tadi sama-sama mempelajari objek material, cuma sudut pandangnya yang berbeda gitu. Nah, kita lanjut di sini ada metode kefilsafatan. Metode kefilsafatan ini ada sintesa, analisa, kemudian ada komparasi, kemudian ada logika. Gitu ya, ada komparasi, ada logika gitu. Jadi filsafat itu kan bisa dimaknai sebagai metode berpikir, ya, metode berpikir. Nah, analisa gitu ya, mengungkap makna terdalam dari istilah. Nah, kalau kita menganalisis sesuatu, menganalisis kata gitu ya. Nah, ini maka kita bisa mengatakan bahwa itu adalah analisis. Jadi mendayagunakan pemikiran, akal pemikiran kita untuk melihat teks atau melihat realita juga bisa. Atau dalam hal ini ada menguji istilah tersebut dari sisi penggunaannya. Jadi di analisis, maka ada analisis kebahasaan. Nah, analisis kebahasaan itu juga dipakai atau digunakan dalam filsafat. Ada filsafat bahasa. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada balagoh atau ada pemilihan diksi-diksi tertentu gitu ya. Yang mana diksi tertentu tersebut pengucapan misalnya pengucapannya ada kesamaan gitu atau bahkan maknanya itu bisa berbeda gitu. Maknanya bisa berbeda. Nah, misalnya menguji istilah tersebut dari sisi penggunaan atau ekstensi, misalnya contoh meja itu nyata. Nah, terus yang kedua, apakah impian itu sesuatu yang nyata? Nah, ini kan beda konteksnya. Meja itu nyata berarti terlihat oleh mata. Gitu ya. Apakah impian itu sesuatu yang nyata? Nah, ini penggunaannya beda lagi pada tempat yang lain. Kalau impian itu adalah sesuatu yang abstrak, kalau meja itu adalah sesuatu yang bisa dilihat. Nah, pernyataan analisanya, apakah kata nyata pada kalimat yang satu dan dua sama maknanya? Nah, itu kan perlu dianalisis. Maka ada analisis itu adalah mengungkap makna terdalam. Jadi analisa itu ada analisis itu mengungkap makna terdalam dari istilah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini masuk kepada ontologi ya. Ontologi itu adalah hakikat sesuatu, gitu ya. Hakikat sesuatu, makna, hakikat nilai atau realitas, gitu ya. Aliran hakikat, aliran ontologi ini ada paling tidak 5, gitu. Ada materialisme. Materialisme itu hakikat sesuatu itu adalah materi. Nah, itu adalah orang yang berpaham terhadap materialisme. Jadi pokoknya sesuatu itu dikatakan benar, dikatakan ada, gitu. Sesuatu itu ada, ya materi, ya materi yang bisa dilihat.
Nah, itu Thales yang mengatakannya, gitu ya. Karena dia mengatakan bahwa hakikat sumber dari jagat raya ini adalah air. Jadi melihat dengan panca inderanya gitu bahwa memang seluruh jagat raya ini dominasinya adalah air gitu. Maka materi gitu hakikat sesuatu itu gitu ya. Nah, materi. Nah, kemudian yang kedua ada juga aliran idealisme. Idealisme. Jadi hakikat sesuatu itu adalah jiwa rohani gitu ya atau ruh gitu ya. Karena dia yang akan permanen gitu. Meskipun materi jasad gitu ya, jasad itu sudah tidak bernyawa, tapi jiwa rohani itu tetap ada pertanggungjawaban misalnya. Nah, itu adalah aliran-aliran yang berpangkal dari pemikiran idealisme. Nah, salah satu tokohnya adalah Plato, kemudian ada Leibniz. Nah, kemudian ada juga dualisme. Dualisme ini mengatakan bahwa manusia itu misalnya ya tidak terlepas dari unsur materi dan unsur ide atau rohani gitu. Ada jasmani, ada rohani. Ini lebih lengkap lagi begitu. Nah, ada hakikat sesuatu, hakikat benda gitu ya. Hakikat kenyataan itu tidak terlepas dari materi, kemudian juga tidak terlepas dari rohani gitu ya. Nah, itu dualisme. Kemudian ada skeptisisme. Skeptisisme ini keraguan-raguan. Jadi manusia itu tidak bisa atau ragu-ragu. Jadi manusia itu ragu-ragu untuk menentukan hakikat apakah berupa materi atau berupa rohani. Jadi ada pemikiran yang skeptis, ragu, itu manusia itu ragu terhadap apa sih sesungguhnya hakikat dari sesuatu itu. Jadi ada yang ragu. Kemudian ada yang kelima aliran agnotisme. Nah, manusia itu tidak dapat mengetahui, gitu ya. Tidak dapat agnotis, tidak dapat diketahui. Hakikat sesuatu itu tidak dapat diketahui, gitu ya. Apa sih sesungguhnya, gitu ya. Maka itu tidak dapat diketahui. Nah, ini Jean Paul Sartre, salah satu tokohnya. Kemudian ada ilmu-ilmu yang mempelajari tentang ontologi atau tentang hakikat. Misalnya di dalam pendidikan itu ada filsafat pendidikan. Jadi mempelajari tentang hakikat, gitu ya, tentang mempelajari tentang hakikat pendidikan itu apa, gitu ya. Kemudian filsafat hukum, nanti mempelajari tentang hakikat hukum. Kemudian filsafat agama mempelajari tentang hakikat agama itu seperti apa. Kemudian ada kosmologi, hakikat tentang alam, gitu ya. Kemudian ada antropologi, gitu ya, hakikat tentang manusia. Kemudian teodesia, yaitu tentang ketuhanan. Nah, itu adalah kita mempelajari cabang filsafat yaitu ontologi, yaitu makna, kemudian hakikat, nilai atau realitas, gitu ya. Ontologi. Nah, kemudian kita masuk kepada ini salah satu kajian teologi, gitu ya. Di dalam teologi itu hakikat Tuhan itu ada yang dua pandangan, yaitu ada ateis, kemudian ada teisme. Ateis itu berarti dia tidak percaya terhadap agama, gitu, atau tidak beragama, gitu ya. Kemudian ada teisme. Teisme itu dia beragama. Nah, di dalam teisme ini juga ada aliran-alirannya lagi. Ada panteisme, ada monoteisme, triniteisme, dan politeisme, gitu ya. Nah, itu pembagian-pembagiannya.
Nah, kemudian kita masuk kepada cabang filsafat yang lainnya, yaitu epistemologi. Ya, epistemologi. Epistemologi, sumber pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan. Kalau tadi ontologi, kemudian sekarang epistemologi. Kalau ontologi itu berkaitan dengan hakikat, makna gitu ya dari satu realitas. Nah, kalau epistemologi ini adalah berkaitan atau mempelajari tentang sumber pengetahuan. Kemudian bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan tersebut gitu ya. Nah, ini dikaji di dalam kajian epistemologi, cabang filsafat epistemologi. Nah, ada definisi dari epistemologi ini, yaitu is the branch of philosophy which investigate the origin, structure, method, and validity. Jadi cabang filsafat yang menginvestigasi, yang menelusuri tentang originalitas sumber, begitu ya, sumbernya dari mana, gitu, pengetahuan tersebut, gitu ya. Kemudian struktur ilmu pengetahuan itu seperti apa, gitu ya. Kemudian metodenya seperti apa, jadi metode bagaimana gitu memperoleh ilmu pengetahuan tersebut seperti apa. Kemudian validitas ilmu pengetahuan itu seperti apa, gitu ya. Jadi dengan epistemologi ini ilmu pengetahuan tertentu gitu ya atau realitas tertentu gitu ya bisa dikaji gitu ya. Sumbernya apa, kemudian strukturnya seperti apa, metodenya seperti apa, kemudian validitasnya bagaimana gitu ya. Sehingga dengan epistemologi ini bisa memperkuat keilmuan atau memperkuat satu realitas, apakah realitas atau ilmu pengetahuan itu benar atau tidaknya gitu ya. Nah, kemudian aliran-alirannya gitu ya atau paham-paham di dalam epistemologi ini ada 5 gitu paling tidak ya. Yang pertama empirisme. Jadi seorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan itu berdasarkan pengalaman indera. Gitu ya. Pengalaman indera. Pada mulanya memang seperti Thales gitu, seorang filsuf pertama itu untuk menemukan satu pengetahuan dia menggunakan indera, alat inderanya. Nah, kemudian yang kedua rasionalisme. Rasionalisme ada akal. Jadi ada akal. Jadi untuk menemukan kebenaran itu bisa menggunakan akal. Kemudian yang ketiga ada positivisme. Pengalaman indera dan akal menghasilkan metode sains atau terukur. Jadi positivisme ini perpaduan antara empirisme dan rasionalisme. Pengalaman indera digunakan, kemudian akal juga digunakan. Sehingga lebih sempurna. Dan ada metode sains di dalam positivisme ini sehingga terukur gitu ya pengetahuan yang didapat tersebut. Kemudian ada intuisionisme, intuisi atau hati gitu ya. Panca indera, kemudian tadi panca indera, kemudian ada akal, kemudian digabungkan keduanya. Nah, ada lagi intuisi. Intuisi ini lebih dominan kepada hati. Kemudian ada iluminasionisme, iluminasi gitu ya. Jadi itulah aliran-aliran epistemologi. Nah, kemudian filsafat ini ada cabangnya lain yaitu aksiologi. Aksiologi ini berkaitan dengan manfaat gitu ya, dengan manfaat. Jadi manfaat filsafat ini misalnya ya, manfaat filsafat itu untuk apa gitu. Bisa dilandaskan kepada 3 hal ini. Jadi filsafat ini sebagai kumpulan teori. Jadi teori-teori tertentu gitu tentang pemikiran-pemikiran gitu. Nah, ini bisa dikatakan sebagai filsafat. Jadi filsafat itu
sebagai kumpulan teori. Jadi filsafat sebagai ilmu berarti ya kalau begitu. Jadi filsafat itu gunanya sebagai salah satu ilmu. Nah, kemudian juga filsafat itu secara praksis kegunaannya, aksiologi kan berkaitan dengan kegunaan. Untuk apa? For what aksiologi? Itu filsafat sebagai way of life atau jalan hidup begitu ya, atau jalan hidup. Jadi filsafat bisa dimaknai sebagai jalan hidup. Kemudian filsafat juga bisa digunakan sebagai metode berpikir. Karena tadi kita sudah pelajari bahwa filsafat itu merupakan salah satu cara untuk menemukan kebenaran gitu. Nah, baik itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pada kesempatan kali ini. Tadi kita mempelajari tentang pembagian atau perbandingan antara agama, sains, dan filsafat. Kemudian kita masuk kepada aksiologi, kemudian epistemologi, dan ontologi. Gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kembali untuk bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal-afu minkum khudma sofa wada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.